Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam kesempatan renungan firman Tuhan yang kita baru baca dari Yeskiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya kalau tanah dan rumah yang kita miliki diklaim oleh orang lain? Pasti kita akan marah. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang mengklaim tanah atau rumah kita itu ternyata kemudian dapat menunjukkan bukti bahwa mereka yang memiliki. Mereka membawa surat tanah yang resmi sehingga kemudian merasa bahwa diri mereka lebih berhak untuk memilikinya. Saudara-saudara, ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita mengatakan, saya sudah tinggal di sini sejak zaman kakek saya. Saya yakin kita pasti akan berteriak, ini tidak adil. Saudara-saudara, ketidakadilan semacam ini juga pernah dirasakan oleh orang-orang di Israel ketika bangsa Edom secara tiba-tiba menyerang dan merampas tanah milik mereka. Orang Israel berteriak, ini tidak adil. Ini kan tanah milik kami, yang sejak dahulu sudah diberikan Allah kepada nenek moyang kami. Nah, Nabi Yeskiel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang Israel sejumlah hal. Ya, dengan kata-kata keras, Nabi Yeskiel berseru tentang mengapa hal ini dialami oleh mereka. Ternyata selama ini, orang-orang Israel itu telah mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak lagi taat beribadah kepada Tuhan. Mereka justru malah sudah beralih menyembah kepada dewa-dewi lain dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tetapi uniknya, saudara-saudara, ketika tanah mereka dirampas, mereka justru kemudian mengatasnamakan Tuhan. Mereka malah kemudian marah-marah kepada bangsa Edom dengan mengatakan bahwa Tuhan yang sudah memberikan tanah itu pada mereka. Nah, di sini kita lihat betapa tidak konsistennya orang Israel dalam perkataan mereka. Nabi Yeskiel berseru kepada mereka dalam bahasa saya seperti ini. Tahu diri dong, kalau tahu Tuhan yang memberikan tanah itu, seharusnya mereka bersyukur dengan tetap beribadah kepada Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Tetapi saudara-saudara, itulah manusia. Kita tahu bahwa apapun yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita. Semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Sayangnya kita seringkali lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu hal pertama yang diingatkan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu kepada dirimu. Lalu hal kedua, saudara-saudara, yang disampaikan melalui firman Tuhan ini adalah ternyata kita tahu bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun orang Israel itu kita tahu tidak taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan, tetapi Allah tidak langsung berbalik badan meninggalkan mereka. Allah tidak berkata, nah biarlah itu semua terjadi, kan itu terjadi karena kesalahanmu, karena engkau tidak tahu berterima kasih. Nah sekarang rasakanlah akibat dari ketidaktaatan kalian kepadaku. Tapi saudara-saudara, bukan itu yang kita lihat diucapkan oleh Tuhan. Justru kita melihat bagaimana konsistennya Tuhan mau melindungi umatnya. Tuhan masih berpegang pada janjinya yang diucapkannya kepada umatnya sejak zaman nenek moyang mereka, bahwa tanah itu akan menjadi milik pusaka anak cucu mereka. Itu sebabnya Tuhan menyediakan diri mereka untuk menjadi pelindung bagi mereka. Tuhan berjanji akan mengembalikan tanah-tanah itu kembali kepada orang Israel. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, di sini kita kembali diingatkan betapa tidak terbatasnya kasih Tuhan dalam kehidupan manusia. Di dalam kasih-Nya, Tuhan masih mau memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudara dan saya, untuk kemudian mau kembali kepada diri-Nya, meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita, bertobat dan berbalik kepadanya. Dalam proses itu, saudara-saudara, kita lihat
Allah tetap menjadi pelindung kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau kita tetap membandel dan tetap tidak mau kembali kepadanya, apakah kita masih tetap mengharapkan Allah untuk menjadi pelindung kita? Disinilah kita melihat ada yang namanya batas waktu Tuhan. Masalahnya adalah baik saya atau saudara-saudara tidak ada yang tahu kapan batas waktu Tuhan itu. Karena itu saudara-saudara, sebaiknya mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Jangan pernah kita menguji kesabaran Tuhan. Rasul Paulus menulis di dalam surat Roma pasal 10 mengatakan, sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah dalam kematian oleh anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena itu saudara-saudara, berbahagialah kita yang telah diperdamaikan dengan Tuhan dalam hubungan yang erat. Karena disitulah keyakinan iman kita. Sehingga kita kemudian dapat menyatakan, aku pasti diselamatkan. Maka Tuhan Yesus akan menjadi pelindung teguh kita yang senantiasa hadir. Mari kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita semua. Amin.